Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kuliah mengenai pemeriksaan transkranial Doppler pada sirkulasi posterior, kemudian juga sedikit mengenai microembolic signals, serta kita akan melihat video pemeriksaan pada TCD bubble contrast. Nah, transkranial Doppler atau kita singkat dengan TCD, ini merupakan teknik pemeriksaan sirkulasi pembuluh darah otak yang bersifat tidak invasif, murah, dan aman. Jadi kita bisa menilai flow dari pembuluh darah yang berada di dalam otak. Nah, TCD ini digunakan terutama untuk penyakit steno-oklusi intrakranial, perdarahan subarachnoid, dan penyakit ekstrakranial seperti carotid artery disease dan subclavian Still syndrome. Nah, kegunaan lainnya adalah bisa untuk mendeteksi microembolic signals atau kita singkat dengan MES, serta mendeteksi adanya kelainan right to left shunt pada penyakit-penyakit jantung. Nah, jika melakukan pemeriksaan TCD, maka kita tidak terlepas dari pengetahuan mengenai anatomi sirkulasi pembuluh darah yang ada di dalam otak. Nah, terutama adalah circulus Willisi. Jadi circulus Willisi ini adalah pembuluh darah yang berada di basal otak, ya, di dasar otak. Nah, Anda harus ingat bahwa sirkulasi pada otak itu ada sirkulasi anterior, ada sirkulasi posterior. Nah, sirkulasi anterior itu berasal dari pembuluh darah karotis atau arteri karotis komunis. Di mana arteri karotis komunis ini dia berjalan di bagian lateral kiri dan kanan dari leher, kemudian dia akan bercabang menjadi dua, yaitu pembuluh arteri karotis interna serta arteri karotis eksterna. Nah, yang akan menuju ke dalam otak nanti, yang akan memperdarahi otak itu adalah pembuluh darah arteri karotis interna. Nah, arteri karotis interna ini, begitu dia masuk ke dalam otak, nanti dia akan bercabang menjadi dua, yaitu arteri cerebri media dan arteri cerebri anterior. Arteri cerebri anterior kiri dan kanan itu nanti dia akan dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Sementara arteri cerebri media ini nanti dia akan dihubungkan dengan arteri cerebri posterior, ini arteri cerebri posterior ya, oleh arteri communicans posterior. Nah, itu adalah sirkulasi anterior. Sirkulasi posterior atau yang sering kita sebut dengan sirkulasi vertebrobasilar, nah itu berasal dari arteri vertebralis kiri dan kanan dan arteri basilaris. Jadi arteri vertebralis ini dia berjalan di kiri kanan foramen, berada di dalam foramen vertebralis. Kemudian dia akan menyatu di bagian dasar dari batang otak membentuk arteri basilaris. Jadi arteri vertebralis kiri dan kanan itu nanti akan bergabung menjadi arteri basilaris. Nah, arteri basilaris ini nanti dia akan bercabang dua menjadi arteri cerebri posterior kiri dan kanan. Nah, arteri cerebri posterior ini nanti akan dihubungkan oleh arteri komunikan posterior dengan arteri cerebri media. Nah, jadi ini semua harus ingat, harus diulang lagi anatomi dari pembuluh darah otak. Nah, yang gambar yang sebelah kiri ini gambar yang menunjukkan orientasi
pembuluh darah tadi terhadap parenkim otak, ya. Orientasinya terhadap parenkim otak. Nah, bagaimana teknik pemeriksaan pada transkranial Doppler ini? Jadi ada 3 window insonasi ya untuk mengevaluasi pembuluh darah intrakranial. Yang pertama disebut dengan transorbital window. Nah, ini dia. Transorbital window ini digunakan untuk menilai flow dari arteri oftalmika dan arteri karotis sifon. Nah, jadi nanti probe-nya ini diletakkan di mata ya, palpebra, mata ditutup, kemudian diletakkan probe-nya di mata. Yang kedua itu transtemporal window. Transtemporal window ini untuk menilai arteri cerebri anterior, arteri cerebri media, serta arteri cerebri posterior. Nah, ini dia kalau pada gambar. Ya, kira-kira dia berada di dekat pinna telinga. Nah, kemudian ada transforaminal window. Transforaminal window ini untuk mengevaluasi sirkulasi posterior, yaitu arteri basilaris dan arteri vertebralis segmen intrakranial. Ya. Jadi probe-nya nanti akan diletakkan di kira-kira di bawah occiput ya untuk arteri basilaris supaya bisa menembus melalui foramen magnum. Nah, ini area-area yang menunjukkan insonasi dari masing-masing window tadi ya, dari masing-masing window akustik tadi. Kuning ini merupakan area insonasi dari transtemporal ya. Di mana di sini kita menilai arteri cerebri media, kemudian arteri cerebri anterior ya, kemudian arteri cerebri posterior. Ini yang kuning yang ini arteri cerebri posterior, ini arteri cerebri media, dan ini arteri cerebri anterior. Ya. ACA, MCA, PCA. Nah, yang biru ini adalah area insonasi dari transorbital. Di sini kita menilai arteri oftalmika dan arteri sifon. Nah, kalau yang merah ini area insonasi transforaminal yang posterior tadi. Di sini kita mengamati arteri vertebralis segmen intrakranial serta arteri basilaris. Nah, yang hijau ini, yang warna hijau ini adalah pembuluh darah ekstrakranial. Nah, ini nanti diamati dengan atau diperiksa dengan karotid Doppler. Ya, di sini termasuk arteri vertebralis segmen yang ekstrakranial. Nah, indikasi pemeriksaan TCD apa saja? Yang pertama, menentukan letak dan derajat stenosis atau oklusi dari pembuluh darah cerebral. Kemudian pemeriksaan rekanalisasi setelah terjadinya oklusi. Kemudian asesmen dari flow kolateral pada pembuluh darah intrakranial pada kasus-kasus stenosis arteri karotis. Deteksi mikroemboli, deteksi kelainan right to left shunt, kemudian menilai vasospasme setelah terjadinya perdarahan subarachnoid, serta merupakan pemeriksaan tambahan pada karotid duplex tadi ya, terutama untuk kasus-kasus subclavian Still syndrome. Nah, ini contoh gambar dari flow yang bisa kita lihat ya, ini arteri cerebri media ya, middle cerebral artery. Kemudian ini arteri cerebri media dan ini arteri cerebri anterior. Nah, apa keuntungan penggunaan TCD ini? Yang pertama dia aman ya karena dia bersifat non-invasif. Bisa mendeteksi microembolic signals di mana microembolic signals ini merupakan prediksi awal terjadinya stroke atau TIA ulangan. Kemudian untuk evaluasi stroke cryptogenic, jadi stroke cryptogenic ini adalah stroke yang tidak diketahui ini penyebabnya.
Kemudian pemeriksaan tambahan pada carotid duplex sonografi untuk menilai hemodinamik cerebral. Nah, kekurangan dari TCD ini apa? Kekurangannya adalah dia menjadi kurang akurat jika window akustiknya tidak adekuat. Ya, bahkan kadang-kadang kita bisa tidak mendapatkan flow-nya sama sekali disebabkan karena window akustiknya yang tidak terbuka atau tertutup. Biasanya ini terjadi pada usia di atas 40 tahun, terutama pada perempuan. Ya. Kemudian dia highly operator dependent, jadi dia sangat tergantung kepada kemampuan operator. Semakin bagus skill operatornya, maka kemungkinan besar hasilnya juga akan semakin akurat seperti itu. Sekarang kita lihat sedikit anatomi sirkulasi posterior, ya, karena di sini kita fokusnya pada sirkulasi posterior. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sirkulasi posterior itu terdiri dari arteri vertebralis dan arteri basilaris. Nah, sekarang kita lihat arteri vertebralis. Arteri vertebralis ini ada segmen intrakranial, ada segmen ekstrakranial. Nah, segmen ekstrakranial itu mulai dari bawah, ya. Begitu dia dipercabangkan oleh arteri subclavia. Jadi ini adalah arteri subclavia. Kemudian akan mempercabangkan arteri vertebralis. Nah, begitu dia dipercabangkan oleh arteri subclavia sampai sebelum dia masuk ke dalam foramen vertebralis. Jadi sebelum dia masuk ke foramen vertebralis, ini disebut dengan arteri vertebralis V1. Ya. Kemudian selama dia berada di dalam kanalis foramen vertebralis ini, nah itu arteri vertebralis segmen V2 atau intraforaminal. Kemudian begitu dia keluar dari foramen vertebralis, sebelum dia menembus dura mater, itu arteri vertebralis segmen V3. Ya, ini kira-kira mulai dari C2 sampai dengan dura mater. Nah, begitu dia sudah menembus dura mater, artinya dia sudah intrakranial. Ini sudah segmen intrakranial, ini disebut dengan vertebralis segmen V4 atau intrakranial. Sini. Kemudian dia akan menyatu dengan sisi yang satunya membentuk arteri vertebralis. Selanjutnya arteri vertebralis ini akan menjadi arteri cerebri posterior kiri dan kanan. Nah, yang kita nilai pada pemeriksaan TCD ini adalah ini. Jadi arteri vertebralis segmen V4 atau intradural atau intrakranial, segmen intrakranial, kemudian arteri basilaris dan arteri cerebri posterior. Sementara yang sisanya ini, arteri vertebralis segmen ekstrakranial ini kita periksa dengan carotid Doppler atau carotid duplex. Nah, pada sirkulasi posterior ini apa yang diperiksa? Pada prinsipnya sama dengan sirkulasi anterior, sama dengan pemeriksaan pada ACA, MCA, dan PCA. Ya, dinilai kedalamannya, kemudian dinilai arah aliran, dinilai peak sistoliknya, dinilai end diastolik, kemudian dinilai mean flow velocity-nya, pulsatility index. Kemudian ini adalah nilai normal dari poin-poin yang kita nilai pada pemeriksaan TCD ini. EDV, end diastolic velocity ini lebih kurang 20 sampai dengan 50% dari PSV. Nah, pulsatility index dinilai dengan PSV dikurang dengan EDV dibagi dengan mean flow atau mean rata-rata kecepatan, di mana nilai normalnya itu adalah kurang dari 1,1. Jika nilainya melebihi dari 1,1, maka itu sudah menunjukkan adanya proses aterosklerosis pada pembuluh darah tersebut. Nah, kecepatan rata-rata pada arteri vertebralis dan basilaris ini adalah 40 cm per second. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa tanda-tanda stenosis yang bisa kita jumpai pada
pemeriksaan transcranial Doppler ini. Jadi tanda-tanda stenosis adalah yang pertama, kecepatan rata-rata menjadi meningkat di tempat stenosis, kemudian menurunnya kecepatan dan meningkatnya pulsatility index pada pemeriksaan di area sebelum terjadinya lesi. Kemudian bentuk gelombang menjadi abnormal setelah area setelah lesi. Nah, tanda-tanda oklusi, ya kalau oklusinya sudah total maka ini tidak akan terlihat lagi ada gelombang. Kemudian ada flow kolateral dari sonografi. Nah, sekarang kita masuk kepada microembolic signs, ya, atau kita singkat dengan MES. Microembolic signs ini bisa berasal dari lesi aterotrombotik dari arteri karotis atau dari jantung. Jadi disebabkan karena adanya trombus dari arteri karotis maupun dari jantung. Bisa juga ditemukan setelah prosedur intervensi seperti CT angiografi, carotid angioplasti, carotid and arterektomi, cardiopulmonary bypass. Kemudian juga paling sering ditemukan pada kelainan right to left shunt. Ya, ini kelainan bawaan pada jantung ya. Nah, bagaimana ciri-ciri dari microembolic sign ini? Microembolic sign atau microembolic signal ya. Durasinya kurang dari 300 milisecond, kemudian amplitudonya 30 desibel lebih tinggi dari background. Muncul setelah secara random ya. Jadi dia frekuensinya tidak jelas ini kapan dia munculnya selama siklus kardiak. Bunyinya khas disebut dengan chirp atau suitan burung ya, seperti suara burung. Nah, berikut ini nanti kita coba lihat bagaimana suara dari microembolic signal ini pada video berikut. Baik, selanjutnya kita lihat sedikit mengenai TCD bubble contrast. Nah, apa itu TCD bubble contrast? TCD bubble contrast merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan menginjeksikan bubble contrast ke dalam pembuluh darah. Jadi kontras yang dipakai adalah berupa gelembung-gelembung. Indikasi terutama untuk stroke cryptogenic, yaitu stroke yang tidak diketahui penyebabnya. Karena adanya right to left shunt, pattern foramen oval, dan migrain. Karena banyak ternyata penderita-penderita migrain ini ditemukan adanya kelainan pada jantung, seperti right to left shunt yang paling sering. Nah, apa yang dicari pada pemeriksaan TCD bubble contrast ini? Ya ini microembolic signals atau yang kita singkat dengan MES. Nah, berikut kita coba lihat seperti apa pemeriksaan TCD bubble contrast ini. Welcome back to our ultrasound training seminar. We are in Houston, Texas at the Houston Methodist Hospital. My name is Joel Garami, Medical Director for the Vascular Ultrasound Lab. We're going to demonstrate today the PFO or TCD bubble test. We have a head frame placed on the patient, already running a recording. Now I have a stable arm and the bubbles were already made and mixed with the 9 cc saline with 1 cc air. I'm going to start an IV. I'm placing a tourniquet. I'm asking the patient to hold a fist. With the alcohol pads, I'm going to clean my area. I'm going to place my IV.
I'm giving a little bit of time to dry it up. I have my special Intima BD needle and IV ready. Here comes a needle stick. Jadi ini pemeriksaan TCD bubble kontras ini sebelum kontrasnya diinjeksikan, ini pasiennya sudah direkam ya, ini sudah ada perekaman TCD-nya. Nah, nanti dari sini akan dilihat pada saat diinjeksikan TCD kontrasnya ini, apakah nanti muncul microembolic signal atau tidak, nanti bisa dilihat di sini. Take a deep breath in. Hold that and bear down with your belly. Push hard. Push, 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 push. Breathe normal. After I saw the effect of the Valsalva and we're able to again do a perfect Valsalva maneuver, we are ready for the injection. I'm going to watch the timer on the TCD machine. I will try to inject it at 0, 0, so at least I know exactly. Kontrasnya ini adalah NaCl 0,9 ya, 1 cc dicampur dengan udara 1 cc. Kemudian diaduk-aduk seperti itu untuk menimbulkan gelembung-gelembung kecil yang nanti akan diinjeksikan. Nah, ini sudah disuntikkan ya. Breath in, hold it, bear down, push, 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 push. Breathe normal. Breathe normal, relax. This was a negative PFO test because we did not see any bubbles arriving to the brain at 30 seconds. Thank you so much. Ya, demikian ya kira-kira cara melakukan pemeriksaan TCD bubble kontras. Ya, mungkin saya rasa demikian ya kuliah kita pada kesempatan kali ini. Karena ini cuma sebagai kuliah pembuka dan stase di neurosonologi ini lebih merupakan kepada skill, maka Anda memang harus sering-sering melakukan tindakan pemeriksaan sehingga skillnya juga didapatkan. Selain tentu juga harus membaca ya, tentu juga harus membaca untuk memperdalam pengetahuan sehingga pengetahuannya dapat, knowledge-nya dapat, skill-nya juga dapat. Baik, demikian ya saya rasa kuliah kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.